Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Pinggi Fantika Wulandari NPM 100 dan partnerku Adela Alfiani NPM 99. Kita berdua dari grup D sesi C1. Dalam video kali ini kita akan mempresentasikan mengenai fermentasi asam cuka. Pertama-tama, apa itu fermentasi? Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya adalah jenis-jenis fermentasi. Yang pertama adalah jenis fermentasi berdasarkan medianya. Yang pertama ada fermentasi media padat atau solid state fermentation, dan yang kedua ada fermentasi media cair atau submerged fermentation. Fermentasi media padat ini merupakan suatu proses fermentasi yang berlangsung dalam substrat tidak larut, namun mengandung air yang cukup sekalipun tidak mengalir bebas. Sedangkan fermentasi media cair merupakan suatu proses fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel atau substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Kemudian jenis fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigen, ada fermentasi aerob dan fermentasi anaerob. Fermentasi aerob ini merupakan proses fermentasi yang membutuhkan oksigen sebagai energi dalam proses fermentasi tersebut. Sedangkan fermentasi anaerob merupakan proses fermentasi yang tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya ada prinsip fermentasi, di mana prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu dengan tujuan mengubah sifat bahan agar dihasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, perubahan tersebut terjadi karena dalam proses fermentasi jumlah mikroba diperbanyak dan digiatkan metabolismenya di dalam bahan tertentu tersebut dalam batas tertentu. Kemudian ada fermentasi asam cuka. Fermentasi asam cuka atau fermentasi asam asetat merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam asetat atau Acetobacter aceti dengan substrat etanol. Jika diberikan cukup oksigen, maka mikroorganisme ini dapat memproduksi asam asetat dari berbagai macam bahan makanan yang beralkohol. Bahan makanan yang biasa digunakan yaitu sari buah apel, anggur, biji-bijian, fermentasi, malt, beras, atau bubur kentang. Selanjutnya, reaksi yang pada fermentasi asam cuka. Yang pertama itu reaksi pengubahan gula menjadi alkohol, di mana glukosa dengan bantuan saccharomyces cerevisiae menjadi 2 alkohol dan 2 karbon dioksida. Kemudian alkohol tersebut pengubahan etanol menjadi asam asetat, yaitu diubah dari etanol menjadi oksigen dengan bantuan Acetobacter aceti membentuk asam asetat dan air. Oke, selanjutnya adalah fase pertumbuhan bakteri. Di sini ada 4 fase. Yang pertama adalah fase lag atau fase penyesuaian, ada fase logaritma atau eksponensial, fase stasioner, kemudian ada fase atau fase kematian. Fase lag atau fase penyesuaian ini merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag ini sangat bervariasi tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum, dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Kemudian pada fase logaritma ini merupakan suatu fase yang ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat, sehingga terjadi kenaikan kurva di mana setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Kemudian yang ketiga adalah fase stasioner. Fase stasioner ini terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Kemudian yang terakhir adalah fase kematian. Fase kematian ini merupakan fase di mana laju kematian lebih besar daripada fase laju pertumbuhannya.
Selanjutnya, pada saat fermentasi, kenapa perlu diberikan lubang-lubang kecil pada saat fermentasi? Nah, lubang-lubang kecil berfungsi sebagai sirkulasi keluar masuknya udara karena fermentasi yang dilakukan bukan fermentasi aerob, yaitu dengan bakteri Actobacter acanthi yang ada di udara. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi proses fermentasi, yaitu yang pertama adalah jenis dan kualitas substrat fermentasi, kemudian ada pH awal substrat, suhu, oksigen, konsentrasi alkohol, dan konsentrasi gula. Jenis dan kualitas substrat fermentasi. Cuka fermentasi dapat dibuat dari berbagai macam substrat yang dapat menghasilkan alkohol melalui proses fermentasi. Buah-buahan, madu, molase, serealia, dan umbi-umbian adalah beberapa contoh substrat untuk fermentasi cuka. Pada dasarnya semua substansi yang digunakan harus mengandung paling sedikit 8% gula atau bahkan lebih, air, serta nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian pH awal substrat yang baik untuk pertumbuhan bakteri yaitu sekitar 3-4, suhu. Pertumbuhan bakteri yang cepat dan produksi asam asetat yang optimum berlangsung pada suhu antara 15-34 derajat Celcius. Hasil penelitian Maseda dan Palo diketahui bahwa pada suhu 35 derajat Celcius terjadi penurunan produksi asam asetat dan pada suhu 40 derajat Celcius pertumbuhan bakteri asam asetat terhambat dan hanya sejumlah kecil asam asetat yang terbentuk karena beberapa bakteri tersebut mengalami lisis pada suhu tinggi. Kemudian faktor oksigen. Proses oksidasi etanol menjadi asam asetat sangat tergantung pada tersedianya oksigen yang berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam proses tersebut. Jika pemberian oksigen atau aerasi berlebihan, maka akan terjadi oksidasi lanjut terhadap asam asetat yang membuat tidak terbentuk asam asetat tapi malah terbentuk karbodioksida. Kemudian yang selanjutnya adalah konsentrasi alkohol. Konsentrasi alkohol dalam substrat ini sangat berpengaruh pada proses fermentasi cuka karena konsentrasi alkohol yang paling optimum untuk fermentasi cuka yaitu sekitar 11-13%. Jika konsentrasi alkohol melebihi dari 13% atau kurang dari 11%, maka produksi asam asetat ini tidak berlangsung secara sempurna. Yang terakhir adalah konsentrasi gula. Untuk menghasilkan konsentrasi alkohol yang baik bagi produksi asam cuka, dibutuhkan konsentrasi gula sekitar 16-18%. Konsentrasi itu merupakan konsentrasi yang paling baik untuk mendapatkan produk alkohol yang optimum bagi pembuatan asam cuka. Sekian presentasi kami mengenai materi fermentasi asam cuka. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih kepada Aslab kami yang membimbing proses praktikum kali ini dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.